ini Pak Wakil, ada dua akad ya, akad jual beli dan akad Ya, dari tanah yang diwakafkan. ya, ada dua akad. Soalnya antara yang dibeli ada, yang diwakafkan juga ada begitu. Kalau saudara Rafiq ini tugasnya di mana? Di KUA ya? KUA mana? Pak Rafiq, Pak Rafiq bukan di KUA, Pak. di mana? Saya Ah, di lembaga berzakat, Apa? Di mana? di lembaga berzakat Persada, Oh, di LAS, Lembaga Amil Zakat. di lembaga amil zakat. Lembaga Amil Zakat. Persada, ya Ustaz, Persada. Amil Zakat Persada. Ada yang praktisi di KUA-nya ini tak ya? Mbak Inama, Mbak Nurbaiti sama ini ya, Nama. Mbak Naili. Kalau Mbak Naili, kalau Mbak Nur Izati ini tugasnya di mana? Mbak Nurbaiti, Hmm. Kalau Mbak Nur Izati nih, kalau saya di KUA, Bapak, Ustadz, KUA. KUA hmm, mana? KUA Gedangan. Penggedangan. Di Kawan Gedangan. Nggih. Oh gitu. Di KUA Gedangan. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya Silakan. tadi Ustadz menindaklanjuti yang tadi permasalahan itu Ustadz. Ketika secara faktanya, fakta hukum itu apa namanya sertifikat masih atas nama Pak Muhammad Sodikin tadi misalnya tadi, terus akhirnya masuk ke pengadilan. Bagaimana caranya bisa dimenangkan oleh apa namanya satu sana yang sudah diwakafkan itu menjadi wakaf kembali. Kan secara fakta itu yang menang kan ahli waris dan penggugatnya. Ya, Bagaimana bisa cara memenangkan itu tadi itu belum dijawab Ustadz. Itu penasaran nah kita. ya. Makanya didiskusikan. Silakan. Itu didiskusikan. Gimana caranya supaya menang? Karena hukum positif kan lihat bukti formilnya kan. Di bukti formilnya. Ada di kretek masih nama Pak Sodikin. Kemudian saksi-saksi sudah meninggal semua. Nah inilah yang kemudian moral. Lagi-lagi moral. Lagi-lagi kalau sudah dihadapkan pada fakta seperti itu, kembali pada moral. Apa moral yang perlu yang perlu di yang perlu diangkat? Mungkin Karena adanya mediasi ya Pak ya antara masyarakat dengan ahli warisnya itu ya. nah, maka yang nadir yang menerima wakaf itu butuh saksi, apalagi nadirnya sudah meninggal tidak diurus, sudah berupa bangunan, sehingga bagaimanapun juga tetap tidak bisa dibuktikan kan? Nggih. Makanya hati-hatilah dengan masalah wakaf. Jangankan begitu, wong sudah jadi masjid aja digempur kok itu, diratakan itu. Jadi masih dengar di masyarakat masjid dibongkar gara-gara tidak bisa membuktikan, ya kan? Iya, Ustadz. Iya, iya. Ada seperti itu, Ustadz.
Yang apa? MI juga dibongkar kayak gitu. Iya, MI Waru. iya, dibongkar gara-gara Berarti itu nggak bisa kesadaran, membuktikan kan? ya Digugat ahli betul. warisnya kan? Makanya ini perlunya Iya, meng, meng- membekali anak yang solih ya itu begitu itu. Wong anak wis gak iso wakaf, barang sing diwakafno iki cantolan bae malah direbut. Yaitu pentingnya menurunkan anak yang solih yang begitu itu. Membimbing membentengi anak dengan agama ya begitu. Itu yang pertama. Jadi apa yang dapat diambil? Yang dapat diambil adalah pentingnya meninggalkan generasi keturunan yang solih. Karena bagaimanapun juga norma, sekali lagi norma, karena hukum positif itu memisahkan antara hukum dengan norma loh ya. Sekali lagi, hukum positif itu memisahkan antara hukum dengan norma. Kalau kembali pada norma, norma agama tentu, agama apa? Agama Islam. In qata'a amalu bani Adam akan putus amal anak Adam illa bisalasin kecuali dengan 3 perkara. Di antaranya adalah waladin solihin yada'ullah, anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu tidak akan terputus. Maka ketika kita sudah berusaha untuk menginvestasikan agar ketika kita meninggal itu juga tidak putus amal kita, maka kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita berikan kepada Allah untuk digunakan keperluan kebaikan, apakah untuk jalan raya, apakah untuk sekolah, apakah untuk madrasah, atau untuk kepentingan-kepentingan umum. Sementara kepentingan umum itu apakah bersifat umum murni atau bersifat hubungannya dengan dakwah, apa hubungannya dengan masalah agama, itu yang paling penting adalah untuk kepentingan umum sehingga itu bisa termanfaatkan dan dimanfaatkan oleh orang yang mempergunakan dan itu kemudian akan tetap nyambung walaupun kita sudah meninggal dan kita butuh itu. Maka tentu meninggalkan anak yang soleh itu penting. Kenapa? Jika meninggalkan anak yang soleh, kemudian apalagi fenomena sekarang itu banyak pengangguran, kurang acara. Banyak pengangguran banyak acara. Pengangguran pengacara itu kadang-kadang disingkat dengan pengangguran banyak acara. Jadi mencari-cari begitu mana yang sekiranya bisa untuk dibantu untuk digugat dengan harapan supaya mendapatkan imbalan. Dengan harapan supaya dapat imbalan, akhirnya dengan digugatlah kemudian. Nah, inilah yang kemudian di satu sisi akan menjadi dosa bagi yang menggugat. Sisi yang lain, orang yang melepaskan untuk wakaf itu juga akhirnya tidak dapat apa-apa. Kasus itu banyak sekali. Dan tidak sadar kalau kemudian orang menggugat itu, wong namanya itu sudah menjadi harta Allah kan, sudah menjadi milik Allah kan, kemudian diambil lagi itu kan urusannya bukan dengan manusia lagi, urusannya sudah dengan Allah. Maka fakta menunjukkan ada yang gugat itu belum menikmati sudah mati satu persatu, akhirnya tidak dapat apa-apa, mati siji mati kabeh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kasihan kan? Padahal kalau kemudian kita kembali kepada kitab Ar-Ruh, orang yang meninggal dengan husnul khotimah itu oleh Allah akan dikuasakan untuk mampu melihat anak turunnya. Masih ingat ketika Rasulullah SAW ketika bermi'raj dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan di langit 1 ketemu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di situ diceritakan bahwa Rasulullah menyaksikan Nabi Adam menoleh ke kanan. Sambil menoleh ke kanan, sambil tersenyum, dan di saat tersenyum, beliau mengucapkan Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah wa najabta nanar wal afa indal hisab. Allahumma inni as'alukal jannata wa najata wal afa indal hisab wal afwa indal hisab.
Yang itu kemudian menjadi disunahkan ketika kita salam ke kanan, noleh ke kanan dengan Allahumma inni as'alukal jannata wal fauza wal afa indal hisab wa najata wal afa wa najata Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah wa najata minan nar wal afa indal hisab. Dan tercium bau yang sangat harum sambil tersenyum. Kemudian tidak seberapa lama menoleh ke kiri, Allahumma inni as'alukan najata minan nar. Allahumma inni nas'alukan najata minan nar wal afa indal hisab. Dan kemudian tercium bau yang sangat busuk. Kemudian baginda Nabi Muhammad bertanya, kenapa? Ketahuilah anak-anak cucuku itu adalah cucu-cucuku yang ada di dalam surga, yang sangat harum. Saya senang sekali. Dan ketika saya noleh ke kiri, itu cucu-cucuku yang ada di dalam neraka. Saya sedih melihat mereka. Dan itulah yang kemudian kita pentingnya meninggalkan anak yang solih, ya begitu itu. Meninggalkan anak yang solih, anak yang tetap di jalan Allah, anak yang dapat kita banggakan, ya begitu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah meninggal husnul khatimah, ya kita bisa menyaksikan. Bahkan di dalam kitab Ar-Ruh itu, kalau kemudian anak-anak kita ziarah ke makbarah kita, kubur kita, di hari Jumat, maka kita dikasih kesempatan nyanding ngamini anak cucu kita yang ziarah ke kuburan kita. Artinya apa? Itu. Dan itu tidak ada dalam positivisme, aliran hukum positif, tidak ada begitu itu. Aliran hukum positif tidak ada begitu. Karena aliran hukum positif itu adalah apa yang tertulis di situ, yaitu apa yang tidak tertulis ya tidak. Walaupun kemudian telah meninggalkan, mewakafkan, tapi kalau tidak ada bukti konkret tertulis, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan begitu, saksi ada loh ya. Saksinya ada loh ya. Tapi di situ yang wakaf sudah tidak ada. Kemudian itu bisa digugat kok. Tapi saksi hidup masih ada. Sekali lagi, saksi hidup masih ada, tapi bukti penyerahan wakaf itu tidak ada, hitam di atas putih. Masih bisa digugat, apalagi kalau kemudian saksi sudah mati semua, kemudian kelihatan itu adalah bumi itu jadi mati. Maka di dalam hukum norma agama kan ada ihya'ul mawat kan. Jadi ada tanah yang bukan miliknya dan itu betul-betul tidak manfaat, boleh untuk menghidupkan dengan apa? Ditanami singkong, ditanami sayur mayur, ditanami apa begitu, dihidupkan dan dimanfaatkan, boleh memanfaatkan begitu. Padahal itu bukan miliknya loh ya. Ada tanah, sebidang tanah yang nganggur ya, nganggur sekali begitu. Nganggur sekali, kemudian diramut tanah itu, ditanami pisang, ditanami pepaya, ditanami sayur, ditanami singkong, dan kemudian boleh memanfaatkan itu, dimanfaatkan untuk apalagi kalau kemudian hitam di atas putih, catatannya itu adalah ada kepemilikan, walaupun itu kemudian tanah itu setelah dilepaskan begitu. Dan makna yang kedua yang dapat kita lihat dalam mengantisipasi aliran hukum positif itu, maka tentu jejak digital, jejak-jejak itu harus tetap ditorehkan. Sama dengan Mbak Inamah kalau kerja begitu, mau ngisi SKP, jadi kita ada bukti fisiknya kan? Walaupun Mbak Inamah masuknya jam 7, pulangnya jam 4, rutin begitu, tidak pernah telat, tapi tidak pernah absen, ya tetap dianggap tidak masuk kan? Mbak Inamah jam 6 sudah ada di KUA begitu ya. Iya. Maghrib baru pulang. Tengah Tapi lap. kemudian Mbak Inamah tidak pernah fingerprint, tidak pernah absen, dan tidak pernah ngisi pusaka, dianggap masuk enggak Mbak Inamah? Nggak masuk. Dianggap tidak masuk, Iya, dianggap Ustaz, mangkir nggak masuk. kerja itu. Kalaupun tak kemudian Iya. ada permakluman harus dilengkapi dengan surat yang resmi pula, itulah yang Bukti disebut dengan fisik. aliran positif.
aliran hukum positif. Jadi harus ada pembuktian-pembuktian itu. Kenapa? Ya memang dalamnya laut bisa diukur, siapa yang tahu dalamnya hati. Bolak-baliknya hati itu, makanya memang di satu sisi memang hukum positif itu perlu dalam rangka pengelabuan itu, karena dalam hidup ini juga ada yang apa ya, homo homini lupus, orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, dapat peduli orang lain itu buntung begitu. Ada yang lain? Baik, kita lanjut ya, kita lanjut berikutnya. Dari tadi disinilah kemudian pemikiran Austin dan Kelsen didorong oleh keinginan menjadikan hukum itu sebagai ilmu hukum yang diwakili oleh komunitas ilmiah. Karenanya metode yang diarahkan menjadi ilmu dogmatis, dogma hukum, yang mengedepankan pendekatan ilmu pasti. Sekali lagi, mengedepankan ilmu pasti. Bentar ya, kita alihkan lagi. Kita alihkan lagi. Nih. Lanjut ya. Dan diskusi tentang hukum dalam perspektif hukum positif, aliran hukum positif ini akan menggiring ke arah hukum positif. Berarti hukum yang berlaku pada saat